Oke, perkenalkan nama aku Isnadi Baramadani. Aku dari Prodi Teknologi Informasi eh, dengan NIM 20240140054. Di sini aku akan menyampaikan tentang pentingnya pengawasan ketat pada tontonan anak-anak. Nah, aku yakin kita semua sudah familiar dengan YouTube Kids ataupun YouTube konten bukan platform yang menyediakan berbagai macam video yang tentunya berbagai macam pula tujuan penyajian video tersebut. Nah, YouTube Kids itu jika kita pikir-pikir lagi pasti berkaitan dengan konten yang edukatif untuk anak-anak, kemudian konten yang sudah jelas ramah untuk anak-anak, konten yang menyenangkan, konten yang sangat seru, konten yang bisa mengajarkan anak-anak tentang berbagai macam hal yang yang terjadi di lingkungan kita. Akan tetapi apa yang terjadi jika video yang anak-anak tonton yang dikategorisasikan sebagai video yang ramah akan anak-anak malah menunjukkan hal-hal yang dirasa kurang sangat-sangat tidak layak untuk ditonton oleh anak-anak. Konten-konten yang mengandung unsur kekerasan, unsur pemakaian narkoba, kekerasan yang ekstrim, kemudian humor toilet. Humor toilet itu bagi yang tidak tahu, dia semacam jokes, candaan soal buang air besar, buang air kecil, kemudian muntah dan hal-hal yang sangat-sangat tidak dirasa sangat tidak etis kalau kita membicarakan langsung. Kemudian video itu dikemas dalam bentuk kartun dan kemudian karakter yang dipakai itu sebagian besar karakter yang sangat terkenal yang aku yakin kita semua pasti tahu akan karakter tersebut. Jadi karakter yang sering dipakai itu adalah Elsa, Spider-Man, Joker, kemudian Peppa Pig. Bagi yang tahu Peppa Pig, babi yang warna pink gitu, yang biasanya dia pakai bahasa Inggris yang aksen British. Kan karakter kayak gitu aku yakin kita semua tahu karakter itu dikenal baik ya kan, tapi dalam konten ini, jenis konten ini dia ada menyelipkan beberapa unsur kekerasan seperti yang aku bilang di awal. Jadi selamat datang pada pembahasan tentang Elsa Gate. Elsa Gate ini apa dan kemudian asal usulnya dari mana sih? Untuk memperjelas, jadi Elsa Gate itu terdiri dari dua gabungan kata. Yang pertama ada Elsa, yang kedua ada Gate. Nah, Elsa ini sudah jelas adalah salah satu karakter populer dalam film Frozen, yang aku yakin kita semua sudah pasti kenal dan familiar terhadap karakter tersebut. Dan kemudian untuk Gate ini tuh dia semacam akhiran kata dalam bahasa Inggris yang biasanya dia dipakai untuk merujuk sesuatu yang kontroversial atau skandal. Jadi kalau kita tarik secara garis besar, Elsa Gate ini adalah kontroversi yang terkhususnya
ada di video di YouTube Kids yang dikategorisasikan sebagai video ramah anak, akan tetapi unsur dari konten yang ditampilkan adalah unsur-unsur yang kurang baik, sebenarnya tidak baik. Seperti contohnya konten kekerasan, konten hal-hal yang berbau seksual, kemudian injeksi penggunaan jarum, kemudian humor toilet, kemudian kekerasan yang grafik seperti kayak misalkan ada luka terus nanti kayak tulangnya kelihatan, atau mungkin kayak mungkin ususnya keluar atau lain sebagainya, humor jorok dan hal seperti itu, hal-hal selain. Nah, dari sini, dari pembahasan yang sudah aku paparkan, kita sudah tahu secara jelas kalau konten Elsa Gate ini berbahaya. Aku di sini sebenarnya ada banyak bahaya yang ditimbulkan oleh konten Elsa Gate ini, tapi aku hanya akan memberikan dua poin. Salah satunya adalah pemaparan konten tidak layak usia. Jadi konten Elsa Gate kebanyakan menampilkan unsur kekerasan, unsur dewasa, kemudian injeksi darah, kekerasan yang grafik dan sebagainya. Konten yang sangat tidak layak dipaparkan kepada anak kecil yang masih belum mengetahui mana yang benar, mana yang salah, dan kemudian apakah ketika mereka meniru hal tersebut itu akan dianggap baik, karena mereka masih anak kecil, mereka masih tidak mengetahui apa-apa, dan mereka dan hal ini juga berbahaya karena anak kecil itu adalah peniru yang ulung. Mereka itu mereka pada usia seperti itu ya, mereka itu sangat-sangat penasaran, sangat-sangat antusias, dan mereka tuh cenderung meniru apapun yang mereka lihat, terlepas hal tersebut yang mereka tiru itu baik atau tidak. Kemudian dampak lainnya itu ada membingungkan pemahaman moral. Jadi konten Elsa Gate ini dia menyatukan antara karakter yang kita kenal baik dengan perilaku yang buruk. Jadi anak-anak itu akan kesusahan dalam membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang benar, mana yang salah, kemudian mana yang aman, mana yang tidak. Nah, jadi kemudian untuk cara menanganinya seperti apa biar anak kalian tidak biar anak kalian dijauhkan dari konten-konten tersebut. Nah, cara paling gampangnya itu adalah dengan mengawasi mereka menonton video. Nah, sebenarnya cara kayak gini paling efektif karena kalian bisa melihat secara langsung video apa yang anak kalian tonton. Dan kemudian kalau misalkan memang ada beberapa unsur yang dirasa sangat tidak pantas untuk diperlihatkan kepada mereka, kalian bisa langsung memberitahu mereka di tempat bahwa ada konten, salah satu unsur di konten tersebut yang tidak baik gitu. Kemudian aku juga mau menambahkan satu, jadi hanya karena tampilan karakter di kartun tersebut kayak berwarna-warni, lucu, imut, menggemaskan, kemudian sangat-sangat ceria, itu tidak menjamin unsur
yang ada di dalam kartun tersebut bakal baik atau tidak, karena ada beberapa kartun yang tampilannya seperti itu tapi unsur yang terkandung di dalamnya itu ada unsur semacam pembunuhan, kemudian mutilasi, kekerasan yang grafik, sesuatu yang sekiranya bisa membuat anak Anda trauma, dan berbagai macam hal yang kalau dirasa itu sangat-sangat tidak pantas diperlihatkan kepada anak-anak, karena ya itu penggunaan narkoba, penggunaan cairan yang berbahaya gitu. Takutnya anaknya kayak niru hal tersebut, padahal hal tersebut sangat-sangat berbahaya atau ditiru oleh mereka. Dan mungkin pesan terakhir dari aku ya masih sama, tolong setiap kali anak kalian menonton video apapun itu, tolong dampingi mereka dengan benar. Terlebih lagi mereka masih kecil tuh, mereka masih belum tahu mana yang benar, mana yang salah, dan tolong dibimbing juga. Aku tahu kadang kita sibuk gitu, entahlah karena urusan pekerjaan, urusan rumah tangga, atau mungkin kesibukan-kesibukan lainnya yang sudah seharusnya kita handle sendiri, tapi usahakan kalian menyempatkan diri untuk menjaga anak kalian dari bahaya video-video di media sosial, terkhususnya YouTube Kids, yang mungkin kita menganggap bahwa platform tersebut aman dari video yang baru aku sebut, tapi tapi kemungkinan besar video-video itu masih berseliweran, masih tersebar dengan bebas, dan sampai sekarang masih ada yang melakukan hal tersebut tuh. Jadi mungkin sekian yang bisa aku sampaikan. Aku mohon maaf kalau seandainya aku ada salah dalam berbicara. Kritik dan saran sangat-sangat dianjurkan. Kalian bisa menyampaikan langsung kepada aku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.